Halo Tribuners dan teman pemilih, selamat sore dan apa kabar Anda dimanapun berada. Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Tribun Bastori, podcast bersama KPU Kota Ambon, edisi Kamis 25 Juni 2026. Tribuners dan juga teman pemilih, hari ini tema yang akan kita bahas adalah jaga hak pilih, jaga demokrasi melalui pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di Kota Ambon. Nah, kalau biasanya kita mengundang KPU di momen-momen menjelang pemilu atau pilkada untuk membahas berbagai persiapan menuju ke sana, kali ini bukan ya Tribuners, namun kita akan membahas bagaimana Komisi Pemilihan Umum atau KPU, dalam hal ini KPU Kota Ambon, tetap menjalankan tugasnya selama masa non-tahapan. Salah satunya yakni melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB. Karena kita tahu bahwa PDPB ini merupakan salah satu tugas strategis KPU yang cukup krusial menuju masa penahapan. Apalagi di Kota Ambon sendiri dengan tingkat kompleksitasnya yang mungkin jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain di Maluku. Nah, hal itu tentu menjadi tantangan tersendiri bagi KPU Kota Ambon. Lalu bagaimana KPU Kota Ambon tetap memastikan untuk menyediakan data pemilih sementara yang akurat, mutakhir, serta komprehensif? Kita akan membahasnya bersama dengan dua narasumber saya yang sudah hadir sore hari ini di studio kami, Tribuners dan juga teman pemilih. Namun sebelum kita berkenalan dengan dua narasumber saya mau mengingatkan kepada Anda semua yang mungkin punya pertanyaan seputar tema, boleh banget ditulis di kolom komentar karena kami live di kanal YouTube KPU Kota Ambon dan juga Facebook fanpage tribunambon.com. Jadi silakan aja untuk bertanya, nanti langsung dijawab oleh dua narasumber saya. Langsung aja kita berkenalan Tribuners. Yang pertama ada Bapak Kaharudin Mahmud selaku Ketua KPU Kota Ambon dan juga ada Ibu Harmita, Kadif Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Ambon. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Iya Pak Kaharudin. Selamat sore dan juga semua. Ibu Mita. Apa kabar hari ini Pak, Bu? Kabar Baik, baik, alhamdulillah. Semangat ya. semangat. Hari ini Pak Kaharudin mungkin sangat bersemangat karena timnas jagoannya berhasil hari ini baru saja memenangkan laga versus apa tadi Pak, Skotlandia. Skotland. 3-0 ya. Jadi harus tetap semangat dong Pak ya. Tadi nonton Pak laganya? Ya, tadi nonton laga. Siapa aja yang ngisi Pak? Tadi itu ya. Sebenarnya sih fans saya bukan Brasil. Oh, apa? Saya Argentina, tapi memang karena Argentina sama Brasil itu memang rivalitasnya sangat tinggi. Oke, Pak, kita tahu bahwa biasanya pemirsa Tribuners dimanapun berada itu melihat Tribun ataupun media-media lain biasanya ngundang KPU itu saat momen-momen menuju pemilu atau pilkada. Nah, namun kali ini kita mungkin masih akan cukup jauh ya untuk menuju pemilu atau pilkada, masih sekitaran 3 tahunan lebih. Namun hari ini kita akan membahas mengenai pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang merupakan salah satu tugas daripada KPU. Nah, kita juga mau tahu selain itu apa saja sih kerja-kerja KPU selama masa non tahapan ini. Mungkin Bapak bisa sedikit memberikan informasi kepada Tribuners dan juga teman pemilih yang hari ini menyaksikan. Ya, baik, terima kasih Pak Putri. Selamat sore sahabat pemilih, Bapak Ibu, saudara warga Kota Ambon di mana saja berada. Sesuai dengan tema kita di sore hari ini, menjaga hak pilih dan jaga demokrasi. Tentu bahwa menjaga hak pemilih adalah hak konstitusional warga negara yang harus kemudian kita jaga. Kenapa? Karena kualitas data yang baik, data yang akurat, data yang mutakhir dan komprehensif itu tentu akan melahirkan pemilu yang berkualitas. Nah, kemudian bagaimana kita menjaga demokrasi? Tentu KPU dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan tentu berdasarkan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur dan adil. Tentu bahwa
kami sangat betul bagaimana menjaga penyelenggaraan pemilu yang baik dan benar. Nah, kalau kita bicara terkait dengan kerja-kerja KPU di masa non tahapan, maka KPU Kota Ambon telah melaksanakan beberapa program kerja, dan tentu program kerja yang dilaksanakan ini berdasarkan dengan sesuai dengan aturan KPU nomor 1 tahun 2025 tentang pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Nah, KPU telah melaksanakan pemutahiran data pemilih berkelanjutan sesuai dengan regulasi, itu paling sedikit dalam 3 bulan 1 kali pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Nah, ini kemudian akan dibahas, diulas lebih mendetail oleh Ibu Kadif. Nah, kita telah melaksanakan pasca pemilu dan pemilihan, khususnya di tahun 2025 kita telah melaksanakan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Itu terakhir angka data kita di 2025 triwulan keempat ya, di tahun 2025 itu kita di angka 250.000 sekian, dan kemarin kita di triwulan pertama di tahun 2026 itu ada kenaikan, kita di 259.200 sekian. Nah, berarti ada kenaikan. Nah, kenapa? Data pemilih ini sangat menentukan bagaimana kemudian awal proses persiapan sampai penyelenggaraan itu awalnya dari data pemilih. Makanya tema kita hari ini memang tema yang sangat krusial, tema yang bagaimana kita menjaga demokrasi tentu harus dengan data pemilih. Nah, kemudian yang kedua, program kerja KPU di masa non tahapan itu adalah sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan. Nah, sesuai dengan PKPU nomor 9 tahun 2022 terkait dengan partisipasi pemilu dan pemilihan kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, KPU telah melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih ini khusus untuk tahun 2025 ya, itu kita telah laksanakan di beberapa sekolah. Itu beberapa sekolah, diantaranya sekolah SMA 11 Negeri Ambon. Kenapa kita memilih sekolah SMA Negeri 11? Karena siswanya banyak dan tentu sasaran kita adalah pemilih pemula. Nah, karena nanti mereka pada saat pemilu nanti itu mereka sudah berusia 17 tahun dan mereka punya hak pilih. Nah, bagaimana kemudian KPU Kota Ambon memberikan pengetahuan bagaimana hak mereka yang baik, dan mereka harus betul-betul memberikan hak mereka dengan baik dan benar. Kemudian di SMA di Negeri Ambon juga. Nah, di bulan November KPU Kota Ambon telah memberikan sosialisasi pendidikan pemilu khusus untuk kaum disabilitas. Ini penting. Kenapa? Penyelenggaraan pemilu, KPU melaksanakan penyelenggaraan pemilu yang inklusif. Artinya tidak ada perbedaan di situ. Semua orang punya hak sama. Tidak boleh ada perbedaan dalam memberikan hak. Dan mereka kita diskusi, kita memberikan ruang, kita mendengarkan saran dan masukan pemilih disabilitas. Begitupun kita memberikan pengetahuan kepada mereka bahwa mereka punya hak sama seperti yang lain, tidak boleh ada perbedaan. Nah, kemudian pada tahun 2026 kita kemarin barusan saja di tanggal 21 Mei kita melakukan sosialisasi pendidikan pemilih untuk kaum marginal, yaitu kaum tani. Kenapa? Karena mereka sangat rentan. Kita harus edukasi kepada mereka bahwa hak mereka itu jangan diintimidasi, bahwa mereka sebenarnya sama, dan hak mereka itu menentukan nasib para pemimpin yang nanti akan memimpin 5 tahun ke depan. Nah, kemudian program ketiga KPU Kota Ambon yaitu pemutahiran data partai politik secara berkelanjutan. Nah, KPU Kota Ambon ingin menegaskan khususnya untuk teman-teman partai politik bahwa jangan sampai kemudian pada saat pendaftaran partai politik atau penetapan baru kemudian teman-teman bisa mengupdate, tapi sesuai dengan peraturan KPU nomor 4 tahun 2022 kalau tidak salah, itu terkait dengan verifikasi dan penetapan partai politik, sehingga betul-betul akurasi data itu yang menjadi hal yang urgent. Jangan-jangan sampai ada data anggota partai politik yang sudah meninggal namun mereka belum update di kepengurusannya. Begitupun terkait dengan kuota 30% kuota perempuan sesuai dengan arahan atau putusan Mahkamah Konstitusi terbaru. Nah, itu juga menjadi concern kita. Nah, saya kira itu 3 hal yang kemudian menjadi prioritas program kerja KPU Kota Ambon. Tadi disebutkan salah satunya adalah sosialisasi pendidikan pemilih yang dilakukan di beberapa sekolah. Nah, tapi kita tahu kan di Kota Ambon sendiri kan sekolah khususnya SMA ya, persiapan pemilih pemula untuk mereka yang menuju 17 tahun itu kan banyak sekali sekolah-sekolah. Nah, lalu untuk sekolah-sekolah yang
belum bisa dijangkau, itu bagaimana caranya untuk KPU tetap bisa menyosialisasikan pendidikan pemilih itu, Pak? Ya, untuk sekolah-sekolah yang belum dijangkau, ini sebenarnya bukan belum dijangkau, telah KPU jangkau. Karena waktu saat pilkada kemarin itu kita telah sosialisasi di beberapa sekolah SMA di 5 kecamatan. Jadi bisa kita jangkau. Tapi karena ini tahapan non pemilihan, jadi kita dengan kondisi dengan kondisi budgeting yang ada, kita menyesuaikan dengan kondisi, dan jadi kita sesuaikan dengan efisiensi anggaran yang ada. Tapi kalau kita lihat memang KPU Kota Ambon sendiri sangat masif sekali melakukan sosialisasi lewat media sosialnya. Nah, di situ bisa kalian update juga informasi-informasi yang perlu diketahui mengenai tadi ya pemilihannya, Pak ya. Oke, nah sebenarnya apa sih Pak pentingnya atau urgensi dari PDPB ini sendiri? Ya, urgensinya pemutahiran data pemilih berkelanjutan atau kita biasa singkat dengan PDPB ini sangat urgensi. Kenapa? Karena bagaimana kemudian kita bisa menyediakan data yang akurat atau data yang valid atau data yang mutakhir dan kemudian secara komprehensif, itu harus kita betul-betul, dan bukan kerja pemutahiran data pemilih ini butuh seluruh stakeholder, dalam hal ini masyarakat menjadi subjek. Jadi kalau datanya itu mereka partisipasi mereka katakanlah bagus, maka data yang kita hasilkan bagus. Tapi kalau partisipasi mereka itu katakanlah kita tidak temui, lalu kemudian kayak di lapangan ya, nah itu pasti berdampak terkait dengan kualitas data kita. Nah, dan untuk mengetahui seperti apa proses pemutakhiran data pemilihnya, mungkin kita langsung ke Ibu Kadif aja ya, Bu. Nah, Ibu mungkin bisa menjelaskan sedikit mengenai proses atau mekanisme dari PDPB di Kota Ambon seperti apa? Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya selamat sore untuk teman pemilih dan tribuners yang berada di mana saja. Terkait PDPB, kami menyebutnya biasa PDPB. PDPB adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan PDPB ini? PDPB atau pemutakhiran data pemilih berkelanjutan adalah kegiatan yang dilakukan KPU Kota Ambon atau seluruh KPU di Indonesia untuk bagaimana memutakhirkan data pemilih berdasarkan DPT pada pemilu atau pemilihan sebelumnya untuk kemudian dilakukan analisa kembali dan menghasilkan DPT pada pemilihan selanjutnya, dengan kemudian tetap memperhatikan data kependudukan secara nasional maupun data luar negeri. Nah, kemudian dalam proses PDPB ini kita memperhatikan beberapa prinsip. Yang pertama, prinsip yang diperhatikan dalam proses PDPB ini adalah komprehensif, kemudian terbuka dalam proses penyusunan, kemudian kita responsif juga, dan partisipatif. Terkait partisipatif ini, kita membutuhkan sebenarnya masukan dari masyarakat untuk kemudian bagaimana memberikan saran perbaikan kepada KPU Kota Ambon terkait data pemilih ini, dengan tujuan untuk bagaimana PDPB ini menghasilkan data pemilih yang akurat seperti yang tadi dikemukakan oleh Ketua KPU Kota Ambon, dan juga komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian. Terkait untuk proses PDPB, ini berlangsung mulai dari data yang dikirimkan secara berjenjang melalui KPU RI, kemudian diturunkan kepada KPU provinsi sehingga sampai kepada kami di KPU tingkat kabupaten kota. Data hasil sinkron ini adalah data dari DPT terakhir, kemudian disinkronkan dengan data kependudukan terakhir juga. Data ini yang kemudian oleh kami dilakukan analisa data atau pengolahan data. Bagaimana cara untuk kemudian kita melakukan pengolahan data ini? Melalui verifikasi dengan bukti-bukti dukung yang ada, NIK, nama lengkap, tempat tanggal lahir, dan lain sebagainya, yang merupakan elemen pendukung dari data penduduk itu sendiri. Setelah kemudian data ini dilakukan, ada juga yang kita lakukan dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini, yakni pencocokan dan penelitian terbatas. Nah, kenapa terbatas? Karena berdasarkan beberapa elemen yang kemudian diturunkan oleh KPU RI kepada kami.
Jika dalam masa tahapan itu ada namanya coklit, pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh petugas Pantarli, itu secara menyeluruh kepada seluruh pemilih di Kota Ambon. Tapi kemudian dalam masa non tahapan ini, kita terbatas kepada elemen-elemen data yang kemudian hanya diturunkan oleh KPU RI. Nah, dalam hal ini KPU Kota Ambon telah melakukan beberapa kali coktas. Coktas yang pertama di tahun 2025 itu, kami kemudian didampingi juga oleh Bawaslu Kota Ambon untuk kemudian melihat bagaimana proses kita melakukan verifikasi di lapangan terhadap 15 data anomali. Nah, apa itu data anomali? Data yang kemudian dianggap tidak wajar. Kemudian saat sinkron kok aneh, kok tidak menentu, kok tidak sesuai, begitu. Nah, data anomali ini kayak ada namanya tapi orangnya nggak ada gitu ya. Ada namanya, kemudian nick yang sama, misalnya 2 nama yang muncul sehingga menimbulkan data ganda. Atau juga data anomali misalkan umur 100 tahun. Lazimnya kan umur 100 tahun itu sudah tidak hidup ya, mohon maaf. Tapi kemudian kita melakukan pengecekan lagi. Apakah benar yang bersangkutan masih ada atau tidak, karena kita punya datanya. Terhadap data 15 itu kemudian kita melakukan verifikasi di lapangan dengan melakukan pengecekan dan kemudian disertai dengan bukti pendukung seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Kemudian di tahun 2026 kita kembali melakukan coktas terhadap elemen data yang diturunkan, yaitu data pemilih luar negeri. Nah, data pemilih luar negeri ini terdapat 81 data pemilih yang diturunkan kepada kami, sehingga kemudian kami melakukan coktas sebanyak 2 kali. Yang pertama itu ada di tanggal 7 dan 8 Mei, dan kemudian yang kedua itu ada di tanggal 17 dan 18 Juni, baru selesai kami lakukan. Menarik karena kemudian kita mendapatkan fakta-fakta di lapangan yang kemudian bisa menjadi data tambahan saat kami memutakhirkan data pemilih berkelanjutan. Demikian. Ibu tadi dijelaskan bahwa KPU tentu tidak bekerja sendiri, begitu, bekerja sama atau berkolaborasi dengan instansi lain. Gitu kan, bisa disebutkan nggak instansi apa saja yang kemudian menjadi kolaborator KPU dalam hal pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini? Nah, instansi yang kemudian berkolaborasi dengan KPU dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini tentu saja Dukcapil selaku yang punya data pemilih. Tapi kemudian mohon digarisbawahi bahwa kami tidak meminta data dari Dukcapil. Kami dikirimkan data melalui KPU RI karena data tersebut adalah data hasil sinkron. Jadi kami sebatas berkoordinasi dengan Dukcapil. Kemudian juga ada Bawaslu tentu saja selaku lembaga pengawas yang senantiasa mendampingi dan turut hadir dalam proses-proses yang kami lakukan di lapangan maupun rekap di KPU Kota Ambon sendiri. Kemudian misalkan saat coktas, kami juga berkoordinasi dengan stakeholder setempat, dalam hal ini camat maupun perangkat desa. Sebelum kami melakukan coktas, kami akan menyurati camat maupun desa yang bersangkutan untuk kemudian diketahui bahwa ada loh proses coktas yang dilakukan oleh KPU Kota Ambon. Kemudian Ibu bagaimana cara menganalisa data pemilih ini hingga kemudian ditetapkan dalam pleno PDPB? Dan by the way mungkin juga bisa dijelaskan sudah sejauh mana proses PDPB-nya. Kemarin kan kalau nggak salah itu sudah pleno untuk triwulan 1. Iya, mungkin benar. bisa dijelaskan juga seperti apa datanya ke Tribuners dan juga teman pemilih. Baik, mendekati pleno rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di triwulan kedua ya, itu akan kami laksanakan di tanggal 2 Juli sesuai dengan jadwal pleno yang diturunkan melalui KPU RI, dan kami seragam melalui KPU Provinsi diarahkan untuk kemudian melaksanakan rekapitulasi itu serempak di tanggal 2 Juli. Nah, apa saja proses yang sudah kami lakukan? Proses yang sudah kami lakukan ini setiap hari ya,
Pemutakhiran data pemilih itu setiap hari karena data yang dinamis bergerak terus sehingga proses memutakhirkan itu tentu setiap hari. Itu biasanya akan dilakukan oleh operator yang standby dengan aplikasi sistem data pemilih atau aplikasi Sidali. Kami punya 2 operator dan 1 admin, Kak. Sehingga sudah mencukupi untuk kemudian melakukan proses ini. Saat pengolahan data ini dilakukan proses verifikasi, pengecekan data. Jika terdapat kegandaan, kemudian dicek lagi kembali. Kegandaan ini apakah datanya milik KPU Kota Ambon atau data pemilih yang sudah pindah keluar. Nah, itu akan dicek dengan KTP atau bukti pendukung atau elemen pendukung biasanya kami menyebutnya. Kemudian setelah melakukan cross check, verifikasi melalui elemen data tersebut, kami akan kemudian tahap selanjutnya adalah koordinasi dengan pihak-pihak terkait, bisa dengan Bawaslu, bisa dengan perangkat desa setempat atau pihak-pihak lainnya. Setelah data itu kami terima, bisa dalam bentuk saran perbaikan, kemudian data itu dimutakhirkan. Hasil dari mutakhir tersebut yang kemudian kita naikkan untuk dijadikan bahan untuk proses rekapitulasi pleno PDPB selanjutnya. Demikian. Ibu, kalau kita lihat ya data yang dirilis oleh KPU Kota Ambon itu untuk pemilu tahun 2024 jumlah pemilih di Kota Ambon itu sebanyak 252.367. Kemudian pada masa pilkada itu turun sekitar 2000-an menjadi 250.194. Nah, kemudian berarti terakhir untuk triwulan 1 2026 ini sebanyak 259.443, dimana kalau kita lihat dari pilkada ke sekarang itu ada kenaikan sebanyak 9.000 lebih. Nah, itu biasanya apa yang menjadi alasan kenaikannya? Kenaikan tentu saja seperti yang saya sebutkan tadi, pergerakan data itu kan selalu ada. Nah, untuk kenaikan 9.000 lebih dari pemilu terakhir ke rekap terakhir PDPB di triwulan 1 ada kenaikan 9.000 lebih, itu adalah pemilih pemula, pemilih baru yang baru mencapai 17 tahun, kemudian sebagiannya lagi adalah pemilih pindah masuk. Gitu. Berarti kalau untuk penurunannya juga kemungkinan karena pindah keluar ya. Nah, Ibu, di Kota Ambon sendiri ini kan ada 5 kecamatan dan KPU sendiri melakukan update data setiap hari tadi kalau Ibu sebutkan ya. Nah, pasti ada dong kendala-kendala yang dihadapi gitu selama masa pemutakhiran. Nah, apa saja sih masalah yang dihadapi di lapangan, mungkin bisa diceritakan sedikit? Kendala yang kami temui di lapangan itu, pertama saat melakukan coktas itu, biasanya yang kami datangi pemilih tersebut tidak berada di tempat. Atau ada juga yang kemudian alamatnya tidak sesuai. Kemudian ada juga yang kemudian melakukan pindah domisili tapi tidak melaporkan sehingga tidak diketahui keberadaan. Biasanya di kecamatan mana Bu yang paling bermasalah? Yang paling bermasalah, khusus untuk coktas pertama itu terkait data anomali itu ada di Kecamatan Serimau, di mana tidak kita temui data pemilih di atas 100 tahun. Kemudian untuk coktas di tahap 2 di tahun 2026 itu terbanyak kendala yang kita temui itu ada di Kecamatan Baguala. Jadi di Kecamatan Baguala itu 10 data luar negeri yang diturunkan kepada kami setelah dilakukan verifikasi, pengecekan dan penelusuran di lapangan. 6 diantaranya kami tidak temui. RT setempat juga tidak mengenali, ya. Jadi demikian, kendalanya ada di 2 kecamatan itu, untuk 2 coktas yang berbeda. Sekarang saya ke Pak Ketua dulu nih, Pak, menyoal soal sinergitas nih. Tadi kan dibilang bahwa tidak mungkin bekerja sendiri, tapi ada sinergitas antar instansi begitu. Nah, bagaimana kerja masing-masing instansi dari penilaian KPU, seberapa berpengaruh peran-peran dari instansi-instansi ini? Ya. Baik, terima kasih Mbak Putri.
tentu bahwa penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah di Kota Ambon, kita senantiasa melakukan koordinasi dan komunikasi. Dalam hal ini kita mensinergikan peran antara lembaga. Tentu bahwa tadi sudah disinggung tadi oleh Ibu Kadif tadi terkait dengan bagaimana kemudian KPU berkomunikasi dan berkoordinasi terkait dengan dalam hal ini pemerintah Kota Ambon, dalam hal ini Dinas Dukcapil. Dan tentu pasti setiap proses koordinasi dan komunikasi tentu pasti kita akan berkoordinasi dengan Bawaslu, dalam hal ini lembaga penyelenggara yang membidangi pengawasan terkait dengan pemilu. Nah, tentu kami punya peran, tugas, dan fungsi masing-masing, dan tentu pasti kita akan berkoordinasi dan berkolaborasi untuk kemudian bagaimana kita menjaga agar kualitas data yang kita hadirkan, yang kita sampaikan atau kita tampilkan adalah data yang valid dan akurat. Tentu dalam hal ini juga pemerintah Kota Ambon melalui kecamatan, khususnya ada 5 kecamatan di Kota Ambon dan tentu ada 50 desa negeri kelurahan. Karena tadi kalau kita bicara data, berarti yang punya data ini kan data pemilih kan tadi sudah disampaikan bahwa Dukcapil dalam hal ini tentu pasti secara berjenjang dan pemerintah negeri desa kelurahan yang punya data pemilih. Sehingga kita berkoordinasi dan alhamdulillah semua tidak ada kendala dan proses ini bisa berjalan karena atas koordinasi dan komunikasi antara lembaga atau sinergitas kita secara bersama. Berarti untuk dari segi kendala, dari segi sinergitas tidak ada ya Pak ya? Iya, alhamdulillah tidak ada. Menyoal akurasi nih Ibu, kita balik lagi, tentu butuh metode hingga sumber daya yang memadai gitu. Bisa dijelaskan nggak ke publik terkait metode yang digunakan dan sumber daya yang tersedia, apakah sudah bisa atau sudah mampu untuk melakukan PDPB atau seperti apa? Pertama saya jawab terkait sumber daya dulu. Sumber daya kami insya Allah mumpuni. Karena kami punya 2 operator dan kemudian 1 admin sidali yang kemudian selalu stay untuk melihat perkembangan data. Itu yang pertama. Kemudian terkait akurasi data, bagaimana metode yang kami lakukan, sebenarnya tadi sudah saya sentil terkait metode di awal, bahwa kami menjamin bahwa data yang kami keluarkan melalui hasil pleno rekapitulasi itu dia akurat. Kenapa kami berani menjamin? Karena melalui berbagai macam proses sebelum kemudian data itu kami keluarkan menjadi hasil rekap. Yang pertama melalui verifikasi, pengecekan, kemudian kami cocokkan dengan elemen data yang mendukung. Jika tidak, tentu saja kami tidak berani kemudian mengakomodir data tersebut dalam data pemilih Kota Ambon. Tapi kalau kemudian data pemilih tersebut adalah data luar, setelah dicek KTP-nya KTP luar, maka otomatis akan kami TMS-kan, istilah kami, tidak memenuhi syarat. Berarti harus dikeluarkan dalam database data pemilu Kota Ambon. Kemudian proses ini panjang, kemudian ada koordinasi, kemudian masukan tanggapan. Nah, kami senantiasa mendapat saran perbaikan itu dari Bawaslu Kota Ambon. Terima kasih Bawaslu Kota Ambon, karena di tahun 2025 saran perbaikan yang dimasukkan oleh Bawaslu Kota Ambon sejumlah 171. Tapi tentu saja kami verifikasi lagi, kami lihat kembali dengan elemen data pendukungnya. Jika kemudian elemen data pendukungnya dia ada, semisal data orang meninggal, disertai dengan dokumen yang menyatakan bahwa orang tersebut meninggal, maka langsung akan kami tindak lanjuti. Tapi kemudian kalau tidak ada data pendukung, tentu saja tidak bisa kita serta-merta kemudian mengeksekusi begitu. Kemudian di tahun 2026 di pleno rekapitulasi yang pertama di bulan Maret kalau saya tidak salah ingat, itu juga Bawaslu kembali memberikan saran perbaikan sebanyak 264 data yang kemudian kami verifikasi lagi, kami lihat kembali apakah data tersebut sudah masuk pada pleno sebelumnya ataukah belum. Nah, sisanya itu yang kemudian kita eksekusi atau kita tindak lanjuti jika terdapat bukti dukung yang disertai. Demikian. Kemudian saran masukan dan perbaikan ini juga bukan di luar pleno saja. Saat pleno pun kami masih membuka ruang kepada pihak terkait yang kami undang saat pleno untuk kemudian memberikan saran perbaikan dan masukan kepada kami. Nah, saran perbaikan tersebut kemudian kita akomodir dalam rekap model A tanggapan masyarakat.
Nah, itu biasanya setelah pleno akan kita tindak lanjuti kembali. Karena ini kan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, artinya belum final, artinya masih terus berlanjut, sehingga akan kita akomodir terus jika memang saran perbaikan tersebut disertai dengan bukti dukung yang memadai. Demikian. Oke, Ibu. Nah, kalau kita lihat ya tadi sempat saya singgung sedikit bahwa jumlah pemilihnya itu mengalami kenaikan. Nah, kalau prediksi KPU Kota Ambon sendiri, apakah nanti hingga akhir tahun jumlah pemilih ini akan mengalami kenaikan atau penurunan atau seperti apa? Kami tentu saja tidak bisa memprediksi ya, karena data ini kan dinamis. Kadang ada yang pindah keluar, ada yang pindah masuk, ada yang meninggal. Nah, tergantung hasil rekapitulasi yang berjalan di sepanjang tahun di 2026 ini. Oke, kita balik lagi ke Pak Ketua. Pak, ini kita kalau bicara soal tahapan menuju pemilu atau pilkada, mungkin kita masih cukup lama lagi. Namun tentu KPU dalam hal menjalankan tugasnya sudah melakukan berbagai persiapan. Salah satunya adalah PDPB ini. Nah, tapi selain PDPB, dalam masa non tahapan ini apalagi yang kemudian menjadi concern dari KPU Kota Ambon? Ya, baik, terima kasih Mbak Putri, Bapak Ibu sahabat pemilih, Tribuners. Tadi sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa dalam masa non tahapan ini ada 3 program kerja strategis KPU Kota Ambon. Yang pertama tadi ya bagaimana kemudian PDPB dan Ibu Kari telah mengulas banyak hal yang kemudian sehingga bagaimana bisa mendapatkan data yang akurat. Nah, yang kedua itu adalah sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan. Kenapa? Karena setelah data yang kita akurasikan, maka tentu kita berharap bahwa masyarakat atau pemilih pemula atau kemudian pemilih marginal, mereka harus paham, mereka harus tahu bagaimana hak dan kewajiban mereka. Nah, khusus pemilu pemula itu menjadi target kita. Kenapa? Karena mereka jangan kemudian nanti pada saat tahun 2029 atau pemilu mendatang mereka sudah harus siap menentukan hak politik mereka dengan baik dan benar. Nah, dengan cara apa kita melakukan edukasi ini? Kita mengunjungi sekolah-sekolah, kita kemudian bahkan kita melakukan simulasi bagaimana kemudian pencoblosan yang baik dan benar di sekolah. Biasanya Pak, pertanyaan-pertanyaan apa yang suka muncul dari para calon pemilih ini saat sosialisasi ke sekolah-sekolah itu, Pak? Iya, kalau secara menyeluruh mereka memang ya kita berada pada situasi atau zaman digital. Mereka itu memang mereka sangat paham. Tapi ada beberapa pertanyaan kemudian bagaimana kemudian serangan pajak dan lainnya. Nah, kalau itu kan memang bukan ranahnya kita. Kita ini kan penyelenggara teknis itu adalah ranahnya pengawasan. Tapi ya kita mencoba jawab bahwa bagaimana kemudian para pemilih pemula harus mampu memilah dan memilih. Bagaimana kemudian black campaign, kampanye hitam dan kemudian berita hoax. Itu kemudian menjadi pertanyaan-pertanyaan pada saat kita turun dan kemudian kita harus menyampaikan bahwa mereka satu suara mereka itu menentukan bagaimana arah bangsa ini ke depan. Oke. Nah, menyoal persiapan menyambut pemilu atau pilkada itu biasanya startingnya itu di kapan, Pak? Iya, kalau kita masih menggunakan undang-undang yang lama ya, Undang-Undang Nomor 7, Undang-Undang Pemilu, bukan lama tapi karena memang belum terbarukan, belum ada revisi. Jadi kita kalau merujuk kepada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 atau Undang-Undang Pemilu berarti jadwalnya masih tetap sama. Nah, itu nanti kemudian kita di 2029 pemilu. Nah, tapi baru saja kita mungkin Bapak Ibu semua update berita bahwa kemudian pada tanggal 15 Mei kemarin tahun 2026 itu KPU bersama dengan Bawaslu melaksanakan RDP, rapat dengar pendapat di Komisi 2 DPR RI. Nah, di situ masih bagaimana kemudian membahas persiapan. Nah, tentu persiapan ini membahas terkait dengan anggaran pemilu. Nah, berarti kita sudah mulai masuk kepada tahap persiapan. Nah, tahun depan itu sudah tahapan persiapan dan tentu pasti bagaimana kemudian verifikasi partai politik dan lain seterusnya. Bagaimana kemudian kita persiapan data yang valid. Jadi kita masih menggunakan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Oke, Pak, ini saya mau nanya
sedikit pendapat dari Bapak selaku Ketua KPU Kota Ambon mengenai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 yang menetapkan bahwa pemilu nasional dan pemilihan kepala daerah atau pilkada itu tidak akan diselenggarakan secara serentak seperti sebelumnya, namun akan dipisahkan itu 2 sampai 2,6 tahun gitu. Nah, KPU sendiri melihatnya seperti apa? Apa pendapatnya? Karena kalau kita lihat kan latar belakang dari putusan ini kan salah satunya adalah karena supaya KPU atau penyelenggara sendiri itu tidak keteteran melakukan pemilihan dalam 1 tahun itu 2 kali. Seperti apa Bapak selaku Ketua KPU Kota Ambon melihatnya? Ya, baik Mbak Putri. Jadi saya kira ini pertanyaannya nih pertanyaan yang sangat baik, namun ini pertanyaan yang berstandar nasional. Harusnya nih yang ditanyakan harusnya pimpinan KPU. Tapi saya mencoba menjawab bahwa prinsipnya kami KPU itu kami prinsipnya siap. Kenapa? Terkait dengan putusan MK nomor 135 terkait dengan pemilu lokal dan pemilu nasional. Tentu sampai hari ini belum ada satu regulasi yang kemudian kemudian bisa merubah Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Undang-Undang Pemilu. Jadi rujukan kita masih sama. Kita ini kan lembaga penyelenggara teknis. Kita taat, apapun regulasinya kita ikut. Dan prinsipnya kita siap. Contohnya kemarin pada pemilu tahun 2024 dan pilkada saya kita bisa menyelesaikan dengan baik. Nah itu buktinya bahwa prinsipnya apapun nanti regulasi atau revisi Undang-Undang nomor 7, kemudian apakah digunakan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 pemilu yang lama, kita prinsipnya siap. Apapun yang terjadi bahwa KPU selaku penyelenggara teknis kami siap menjalankan proses pemilu dan pemilihan. Kalau tadi alasannya apa karena keteteran begitu, apakah KPU Kota Ambon sendiri merasakan hal itu atau sebaliknya? Ya, kami di KPU Kota Ambon kami tidak merasa keteteran juga karena kemarin dalam proses penyelenggaraan pemilu dan pemilihan secara bersamaan itu buktinya bahwa kami bisa menyelesaikan dengan baik. Memang betul ada proses penyelesaian sengketanya itu di Mahkamah Konstitusi, namun kemudian itu bisa diselesaikan karena semua itu ditolak atau disemisal. Artinya bahwa proses penyelenggaraan KPU Kota Ambon secara berjenjang dalam hal ini kita menyelenggarakan sesuai dengan regulasi dan kemudian proses sampai penetapan terpilih. Nah, kalau mengenai informasi yang berseliweran juga nih di masyarakat bahwa kemungkinan akan ada pemilih yang dilakukan oleh wakil rakyat begitu. Nah, apa updatean terbaru dari KPU mengenai hal ini? Ya. Terima kasih Mbak Putri. Jadi terkait dengan pemilihan yang kemudian nanti diwakilkan, lagi-lagi saya mau sampaikan bahwa tidak ada regulasi yang kemudian belum ada revisi undang-undang, maka suara yang menentukan itu menentukannya adalah rakyat masih menentukan pilihan. Jadi masih ada pemilihan langsung, belum ada pemilihan keterwakilan. Oke, jadi seperti itu ya Pak ya, dan Tribuner semua. Nah, kita mau singgung lagi soal hasil rekapitulasi PDPB di Kota Ambon, di mana ada total 259.443 pemilih. Mungkin Ibu Kadif bisa sedikit menjabarkan dari 5 kecamatan itu tersebar di kecamatan mana saja, kemudian untuk persentasenya itu seberapa banyak, Bu? Baik, saya sambil membuka data ya, karena ini terkait angka, kita butuh sesuatu yang pasti, tidak mereka-reka kan. Untuk rekapitulasi di triwulan pertama tahun 2026 itu sebanyak 259.443 tersebar di 5 kecamatan. Nah, kecamatan pertama itu Nusa Niwe dengan jumlah desa kelurahan itu ada 13 dan jumlah pemilih laki-laki itu 31.520 Kaput. Kemudian jumlah pemilih perempuannya itu 35.516, sehingga ditotalkan di Kecamatan Nusa Niwe itu sejumlah 67.036 pemilih. Selanjutnya ini yang terbanyak barangkali. Ya benar, yang terbanyak di Kecamatan Sirimau. Dengan jumlah desa kelurahan ada 14, jumlah pemilih laki-lakinya 50.797.
jumlah pemilih perempuannya 56.483, sehingga ditotalkan menjadi 107.280 pemilih. Kemudian yang ketiga itu ada di Kecamatan Baguala dengan jumlah desa 7, jumlah pemilih laki-lakinya 21.065, jumlah pemilih perempuan 23.431, sehingga ditotalkan menjadi 44.496. Kemudian yang keempat, Kecamatan Teluk Ambon dengan jumlah desa kelurahan itu ada 8, jumlah pemilih laki-lakinya ada 16.009, mohon maaf 16.019. Jumlah pemilih perempuannya itu 16.906, sehingga ditotalkan menjadi 32.925. Kemudian yang terakhir, Kecamatan Lei Timur Selatan dengan jumlah desa kelurahan ada 8, jumlah pemilih laki-lakinya 3.749, jumlah pemilih perempuannya 3.957, dan ditotalkan menjadi 7.706. Itulah sehingga kita mendapatkan rekap akhir untuk KPU Kota Ambon di triwulan pertama tahun 2026 sebanyak 259.443. Demikian Kak Putri. Oke, berarti yang terbanyak ini di Sirimau Ya, ya, dengan benar, 107.000. 41% ya Bu ya. Nah Ibu, biasanya perbedaan antara kecamatan dengan jumlah pemilih terbanyak dan yang paling sedikit di Lei Timur Selatan itu apa biasanya? Apakah kalau yang di jumlah pemilihnya banyak itu biasanya lebih banyak kendalanya atau kan sebaliknya? Tentu saja kalau kita menghadapi pemilih yang banyak, tentu saja masalahnya semakin kompleks, itu pasti. Karena kepadatan penduduk, kemudian pindah masuk yang banyak, lalu kemudian tidak saling mengenal. Beda dengan Lei Timur Selatan yang kemudian jiwa kekerabatan dan kekeluargaan yang masih kental, sehingga sesama warga itu biasanya masih saling mengenal. Jadi ketika kita melakukan verifikasi di kecamatan yang tergolong sedikit penduduknya, akan sangat mudah untuk kita mengenali, untuk kita mendapatkan alamat yang bersangkutan. Beda dengan ketika kita melakukan coktas di Batu Merah misalnya, untuk data pemilih yang meninggal, kita kesulitan untuk mencari dan menemukan alamat pemilih tersebut. Karena ya itu tadi, semakin banyak orang, semakin banyak yang tidak saling mengenal. Gitu. Oke, nah Ibu untuk mengetahui bahwa nama kita terdaftar di suatu DPT itu caranya gimana? Mungkin bisa edukasi sedikit untuk Tribuners dan juga teman pemilih yang nonton hari ini barangkali. Nah, ini menarik. Sebenarnya poin ini yang paling kita tunggu-tunggu. Kami membutuhkan partisipasi dari seluruh warga Kota Ambon untuk kemudian bagaimana mengecek data pemilihnya secara pribadi. Cara mengecek data pemilih ini mudah sebenarnya. Tinggal dibuka lewat Google, kemudian dicari www.cekdptonline.kpu.go.id. Setelah laman itu terbuka, nanti kemudian Tribuners dan teman memilih akan melihat kode atau NIK yang harus dimasukkan. Setelah NIK itu dimasukkan, nanti nomor HP kita juga perlu dimasukkan. Untuk kemudian kode OTP-nya itu masuk ke HP kita. Setelah kode OTP itu masuk, biasanya langsung akan terverifikasi bahwa kita sudah terdata atau belum. Nah, bagi Tribuners yang berada di rumah, kemudian teman memilih yang menyaksikan, kemudian jika datanya itu belum terdaftar sebagai data pemilih Kota Ambon, maka kami himbau untuk kemudian mendatangi KPU secara pribadi atau boleh juga bersurat dengan kemudian dilengkapi data pendukung, dalam hal ini KTP atau bukti pendukung lainnya. Demikian. Jadi seperti itu ya, ada caranya ya Tribuners, jadi nggak usah bingung. Iya, benar. Cek saja lewat HP, lewat online, otomatis terbuka. Zaman sekarang semua orang pasti punya HP ya. Iya, Bu, benar, Bahkan benar. satu orang aja punya 2 sampai 3 HP. Contohnya Bapak Ketua punya berapa HP, Pak? Oke, nah kita mau ngecek dulu apakah ada pertanyaan yang masuk baik di live Facebook fanpage Tribun Ambon ataupun di kanal YouTube KPU Kota Ambon. Ini kalau di Facebook fanpage Tribun Ambon,
Oh, ini tidak ada pertanyaan sejauh ini, tapi ada dukungan yang diberikan. Mungkin kita baca dulu kali ya satu-satu sambil saya bacain. Mungkin Bapak bisa minum Oh dulu, ya, Ibu. Terima kasih kasih. ya. Bapak. Ini yang pertama dari @Wilma Kirei Mayaut. Dia bilang sukses KPU Kota Ambon dengan emot api-apinya. Lalu ada dari Muhammad Fikri Latukonsina, luar biasa. Semoga teman pemilih dan juga Tribuners mendapatkan informasi yang bermanfaat. Amin ya, karena ini informasi yang sangat penting juga untuk masyarakat Kota Ambon khususnya. Lalu dari @Wendy Mole Mailisa, sukses ke depan KPU Kota Ambon katanya. Kemudian ada juga dari @Patinona, sukses selalu KPU Kota Ambon. Sukses terus ya, Terima kasih, didoakan amin. oleh Tribuners dan juga teman pemilih tentunya. Oke, kita lanjut lagi nih Pak, Ibu. Menuju, kita bahas lagi sedikit soal menuju masa tahapan yang mungkin masih lama. Kira-kira apalagi yang kemudian menjadi persiapan-persiapan dari KPU Kota Ambon menuju pemilu atau Pilkada 2029 nanti, Pak? Ya, baik, terima kasih Mbak Putri. Jadi kesiapan ya KPU Kota Ambon dalam menuju pemilu ya. Kalau kita bicara pilkada berarti kan kita masih rejimnya 2031 ya kalau putusan MK itu, tapi kan belum ada revisi undang-undang. Jadi tentu bahwa kesiapan KPU Kota Ambon dalam menjelang pemilu dan kemudian Bapak Ibu pemirsa, Bapak Ibu sahabat pemilih dan Tribuners, bahwa untuk tahun depan itu kita sudah berada pada fase tahapan pemilihan, yaitu tahapan mulai dari tahapan persiapan. Nah, tentu salah satunya adalah pemutahiran data pemilu berkelanjutan yang kemudian kita setiap triwulan kita laksanakan, dan tentu kita berharap nantinya pada terakhir ya, pada data pemilih yang nanti DPT yang nanti kemudian nanti kita hasilkan adalah DPT yang akurat dan kemudian mutakhir serta komprehensif. Dan tentu bahwa kita berharap bahwa pemilu nanti pada tahun 2009 partisipasi pemilih kita itu akan naik. Karena kalau kita melihat antara partisipasi pemilu dan pemilihan atau pemilihan kepala daerah, tentu pasti ada perbedaan. Nah, itu akan kemudian menjadi concern kita juga melalui sosialisasi pendidikan pemilih yang kemudian kita genjot dan kita masifkan, entah itu secara kita datangi secara langsung atau melalui media sosial KPU Kota Ambon, agar kemudian bagaimana nantinya para pemilih pemula, sasaran kita para pemilih pemula, kemudian kaum marginal dan para pemilih disabilitas dan pemilih perempuan bisa betul-betul mengetahui bagaimana mereka dalam nanti memberikan hak pilih mereka. Kemudian tentu verifikasi data partai politik itu menjadi concern kita juga. Jangan sampai kemudian pada saat pendaftaran nanti itu kemudian data itu belum valid. Kami menyampaikan itu, kita baru saja melakukan sosialisasi pemutakhiran data partai politik pada minggu kemarin kalau tidak salah. Kita melakukan itu, kita menyampaikan kepada partai politik bahwa mereka harus mengupgrade bagaimana data partai politik mereka. Khususnya ada 4 item yang kita menjadi konsen kita pada sesuai dengan PKPU nomor 4 tahun 2022 tentang verifikasi data partai politik. Nah, yang pertama adalah keanggotaan partai politik yang kemudian harus di-upgrade. Yang tadi saya sampaikan, kalau ada yang meninggal harus ini di-upgrade. Karena seperti kita bersama, anggota partai politik itu kita mengetahui pada saat dia mengundurkan diri dan itu terpublikasi. Sementara kalau data meninggal itu tidak ada. Nah, itu menjadi concern kita. Dan yang kedua adalah terkait dengan kuota 30% keterwakilan perempuan. Nah, itu harus, karena putusan Mahkamah Konstitusi dalam menjelaskan, kalau tidak salah putusan 160 kalau tidak salah. Nah, itu menjadi concern kita. Yang ketiga adalah letak kantor sekretariat partai politik itu juga, karena itu terus di-upgrade. Dan yang terakhir atau yang keempat itu adalah pengurus partai politik. Nah, itu harus betul-betul mereka mengupdate secara berjenjang, KPU RI, KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. Nah, itu bagaimana agar kemudian kita bisa menyiapkan lebih awal. Nah, itu menjadi concern kerja-kerja KPU di non tahapan menjelang nanti tahun depan masa tahapan pemilihan. Demikian, Mbak Putri. Nah, Bapak, kita tahu bahwa
berbagai instansi itu tentu mengalami sedikit kendala ya dalam menjalankan tugas akibat dari efisiensi anggaran. Nah, kalau dari KPU sendiri mau mengalami dampak dari efisiensi anggaran ini seperti apa? Apakah ini kemudian sedikit mengurangi performa kerja dari KPU atau seperti apa, Pak? Ya, terima kasih Mbak Putri. Ya, kalau kita bicara efisiensi anggaran, tentu pasti semua instansi sama. Tentu pasti ada yang tadinya banyak kegiatan-kegiatan yang di luar kemudian itu ditiadakan. Ya, ini bagian dari program efisiensi anggaran yang harus kita ikuti, harus kita sepakati dan kita harus jalankan. Tentu bahwa ini juga di KPU Kota Ambon kita merasakan hal yang sama, tentu. Tapi itu bukan berarti menjadi alasan untuk kita tidak menjalankan program kerja kita di masa non tahapan. Tentu itu akan memotivasi kita dengan berbagai cara. Kan ada dua metode ya, kita datang langsung dan kita bisa menyampaikan melalui medsos. Kita mengedukasi bagaimana kemudian bagaimana Bapak Ibu memberikan data yang valid, kemudian partisipasi politik, bagaimana kemudian keakuratan data partai politik yang kemudian harus siap, karena nanti di tanggal 25 Juni ini itu sudah kita masuk ke triwulan semesteran pertama terkait dengan verifikasi data partai politik. Nah itu makanya kemarin kita baru saya selesaikan pemutahiran data partai politik sehingga nanti betul-betul data yang kita dapatkan atau kemudian kita lihat melalui data SIPOL, Sistem Informasi Partai Politik, itu betul-betul data valid dan akurat. Demikian Mbak Putri. Berarti kalau bisa dijabarkan begitu Pak, perbedaan signifikan sebelum dan sesudah efisiensi anggaran ini apa yang paling menonjol begitu? Ya, yang paling menonjol ya Mbak Putri. Sebenarnya ini sama semua. Kita mendapatkan situasi yang sama, berada pada posisi yang sama. Yang tadinya kita harus bertatap muka itu dikurangi. Jadi kita segala sesuatu kita mau kita mau rapat koordinasi, kita mau rakor, itu kita sudah tidak lagi kita langsung by daring. Iya, kita sudah by daring, jadi itu perbedaannya. Tapi itu tidak ada masalah bagi kami di KPU. Kenapa? Karena yang paling penting adalah substansi, bagaimana kemudian kegiatan tersebut mampu memberikan manfaat, nilai. Itu yang menjadi concern kita. Oke, nah saya mau ke Ibu Kadif lagi nih Bu. Saya tertarik tadi soal salah satu penyebab kenaikan atau penurunan dari jumlah pemilih itu kan salah satunya adalah kalau kita lihat dari resumenya tuh Bu, itu adalah mereka yang kemudian tembus menjadi anggota TNI atau Polri. Nah itu kalau yang seperti itu mekanisme seperti apa Bu? Apakah mereka yang kemudian harus melapor atau dari Capil yang kemudian mengolah datanya sehingga terverifikasi begitu di KPU atau seperti apa? Yang ya Kak Putri, yang sudah saya jabarkan di awal sebelumnya, bahwa kami menerima data langsung dari KPU RI, data hasil sinkron. Nah, dalam data tersebut tentu saja terupdate ketika warga sipil dia berubah status menjadi anggota TNI atau Polri. Nah, ketika sudah menjadi anggota TNI Polri, maka tentu saja akan kita TMS-kan. TMS ini adalah tidak memenuhi syarat, artinya harus dilepas dari data pemilih tersebut, sehingga mengalami penurunan. Nanti ketika selesai pensiun, dia kembali lagi menjadi warga sipil, dan terupdate lagi melalui data turunan hasil sinkron yang diturunkan kepada kami, akan kami masukkan kembali, akan kami MS-kan, memenuhi syarat kembali, sehingga datanya naik kembali. Oke, berarti KPU Kota Ambon sendiri tidak langsung bersentuhan dengan masyarakatnya ya, karena memang sudah menerima datanya langsung dari KPU RI. Ketika perlu untuk kita melakukan verifikasi sesuai hasil data, maka kami akan turun ke lapangan untuk kemudian memverifikasi apakah benar yang bersangkutan telah menjadi anggota TNI Polri ataukah masih tetap menjadi statusnya menjadi warga sipil. Demikian. Tapi sejauh ini dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, misalnya saat
pemilu atau pilkada, ada nggak sih Bu temuan-temuan seperti misalnya dia sudah menjadi anggota TNI atau Polri tetapi namanya masih ada di salah satu TPS begitu misalnya, ada nggak Bu? Kalau untuk temuan dia telah menjadi anggota TNI Polri, sejauh ini sampai sekarang belum pernah ada. Tapi kami pernah mendapatkan satu data di Air Salobar ketika melakukan coktas. Itu dilaporkan langsung, diadukan langsung oleh masyarakat, dalam hal ini Ketua RT, bahwa ada satu warganya yang kemudian sudah pensiun. Sehingga langsung kita catat dan kita melakukan verifikasi kembali terhadap datanya. Demikian. Sehingga bisa kemudian menjadi pemilih Iya, dialihkan kembali ya, dikembalikan hak politiknya. Demikian. Oke, berarti kemungkinan sama dengan mereka yang tadinya dicabut hak pilihnya kotak pidana, Iya. kemudian sudah bebas, kurang lebih sama Ya, ya? ya, demikian. Benar, benar. Oke, nah mungkin saya mau ke Pak Ketua lagi nih Pak, Siap. sebagai closing statement atau mungkin ada yang ingin disampaikan kepada teman pemilih beserta Tribuners yang ada di rumah mengenai sosialisasi pendidikan pemilih atau mengenai PDPB, apa saja yang ingin disampaikan Pak? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Putri. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah mengenai PDPB. Jadi Bapak Ibu, sahabat pemilih, sahabat Tribuners, dan Bapak Ibu saudara warga Kota Ambon, kalau kita siapkan data pemilih yang valid, tentu itu akan berdampak pada pemilu yang berkualitas. Dan hak konstitusi Bapak Ibu, saudara semua warga Kota Ambon, melalui data pemilih yang akurat dan satu suara ke TPS atau surat suara itu menentukan awalnya tegaknya demokrasi dan kedaulatan ada di tangan rakyat. Begitu ya Pak. Terima kasih Bapak. Kalau Ibu Kadif, adakah yang ingin disampaikan kepada warga Kota Ambon mungkin? Baik, ada 2 poin yang kemudian dalam kesempatan ini akan saya sampaikan. Yang pertama, sebelum kami lupa barangkali demikian, tadi ada yang lupa kami sampaikan bahwa terkait khusus untuk data pemilih baru. Khusus untuk pemilih baru itu untuk kemudian di-upgrade datanya, itu boleh mendatangi langsung ke kantor KPU atau boleh juga mengunjungi website kami. Website kami itu ada di kotaambon.kpu.go.id. Nah, di situ nanti kemudian akan ada menu untuk kemudian pemilih baru atau pemilih yang mengalami koreksi data. Itu poin pertama yang ingin saya sampaikan. Semoga dengan ditayangkannya podcast ini, banyak warga yang kemudian berpartisipasi untuk kemudian mengunjungi KPU Kota Ambon atau melalui website kami. Kemudian yang kedua, besok di hari Jumat, karena kita melihat euforia Piala Dunia yang begitu luar biasa, maka KPU kemudian berinisiatif di tengah-tengah efisiensi tentu saja, untuk kemudian bagaimana melakukan layanan PDPB tanpa menggunakan anggaran. Nah, kita berinisiatif untuk melakukan jalan santai. Mungkin masyarakat yang lihat kami besok pagi di seputaran JMP, dan titiknya ada di Cafe JMP, karena nobarnya kami dengar ada di situ. Sehingga kami menjemput bola untuk kemudian bagaimana melakukan layanan PDPB di situ dengan melakukan cek DPT online. Jika kemudian ada warga yang belum terdaftar dalam daftar pemilih kami, maka akan dibantu oleh operator kami yang stay juga di situ. Demikian. Oke, nanti stay-nya jam berapa, Bu? Kita mulai dari jam 6. Jam 6 ya. Oke, Iya. karena besok itu laga Ekuador versus Jerman jam 5, kemudian dilanjutkan dengan Belanda versus Tunisia jam 8. Jadi Iya. pas saat nobar itu KPU Kota Ambon sudah stay di sana ya Iya. untuk melakukan Kami sebelum nobar Belanda mungkin sehingga tidak mengganggu. Jadi mungkin partisipasi masyarakatnya lebih dapat gitu. karena semua ya fans Belanda ataupun Jerman udah pasti ngumpul di sana. Iya, benar. Dan Benar. setelah laga baru biasanya nanti pawai. Nah, benar. Ibu
fans apa nih by the way? Saya Kalau bukan boleh. fanatik apapun. Oke, tapi ngedukung timnas mana nih? Harusnya ada dong. Kalau mendukung barangkali saya ke Portugal. Portugal. Saya suka Ronaldo. Oke. Meskipun Portugal belum ada bintangnya ya, Bu. Meskipun tetap Ronaldo. Kalau Pak Ketua ini pertama tadi bilangnya Brazil, habis itu Argentina lagi. Aduh, gimana nih? Bima Nah, atau kalau gimana, Pak? sebenarnya sih yang mengasihkan itu rivalitasnya itu yang jadi saya berharap finalnya itu Brasil Argentina biar rivalitas di Amerika itu kembali lagi. Oke, meskipun kemarin udah duel di final Copa America, tapi Bapak maunya nanti di Piala Iya, Dunia di Piala Dunia ketemu lagi. lagi di final. Aduh, harus ini dong Pak, ada satu dari perwakilan Amerika Latin, satunya dari Eropa dong. Ya, Kan kalau bisa dari ngomongin Eropa sih ya bahasa itu Inggris. berharap ini Belanda. Belanda. Oke, kalau saya sih Jerman Pak. Jerman harga mati. Oke, Bapak terima kasih banyak. Ibu juga sudah berbagi informasi Sama-sama. bersama Terima kami kasih sama-sama. di Tribun Bastori hari ini. Semoga informasi yang tadi disampaikan dari awal sampai akhir bermanfaat dan bisa menjadi sesuatu pengetahuan baru begitu kepada Tribuners dan juga teman pemilih yang lagi menonton baik di live kanal YouTube KPU Kota Ambon maupun di Facebook fanpage Tribun Ambon. Oke Tribuners, saya mengucapkan terima kasih banyak juga dan jangan lupa untuk selalu berpartisipasi supaya data-data yang direkap oleh KPU ini bisa terus valid karena data kuat, demokrasi bermartabat. Ya. Seperti itu kurang lebih. Oke, akhirnya saya Putri Utami pamit. Nanti kita ketemu lagi di Tribun Bastori edisi berikutnya. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.